sehingga kita bisa mengerti makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bisa meresapi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita bisa ngerti betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta agar Allah tidak menghukum kita karena kesalahan yang disebabkan lupa dan nggak sadar atau nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bismillah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu indah. Di hari-hari ini kita semakin mengerti arti kehidupan, betapa mahalnya nikmat nyawa, betapa mahalnya nikmat sehat, betapa mahalnya nikmat bernafas. Dan semoga kita semakin bersyukur kepada Allah. Dan yang harus lebih kita syukuri lagi adalah ketika Allah kasih nikmat ilmu dan Allah kasih nikmat iman. Hadirin, Allah kasih nikmat ilmu dan Allah kasih nikmat iman. Itu harus jauh lebih kita syukuri, karena dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin Allah muliakan, perkuat syahadatin kita, jaga tauhid kita, ikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, kembali bersama ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, kembali kita menikmati suguhan yang begitu luar biasa. Belajar dari yang terbaik itu beda, hadirin. Makanya kan kita diminta untuk mengikuti para sahabat Nabi SAW, karena mereka lah yang terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW. Dan di generasi para ulama, salah satu yang terbaik adalah Imam Nawawi, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dan lihat bagaimana beliau menuntun kita dan membimbing kita sampai sejauh ini. Masih di awal-awal buku memang, tapi banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran. Dan diantaranya bagaimana beliau memasukkan ayat terakhir Al-Baqarah dalam kitab beliau, sehingga kita bisa mengerti makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
kita bisa meresapi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita bisa ngerti betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta agar Allah tidak menghukum kita karena kesalahan yang disebabkan lupa dan nggak sadar atau nggak tahu. Lalu ternyata saat kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban yang berat, walaupun kita akan mampu melakukannya dengan tertatih-tatih, Allah pun kabulkan. Dan ketika kita minta agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di atas kemampuan kita pun Allah kabulkan. Lalu kita minta ampun, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah dosa kami dengan Engkau, dan ampunilah dosa kami dengan manusia, dan jangan buka dosa tersebut atau aib tersebut di hadapan manusia, dan rahmatilah kami agar kami nggak jatuh ke dalam dosa berikutnya. Rahmatilah kami karena kami nggak akan bisa memperbaiki segala urusan hanya dengan amal dan kemampuan kami. Itu butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan, anta maulana, Engkau adalah maula kami, Engkau adalah maula kami. Hadirin Allah muliakan, apa arti Engkau adalah maula kami? Mari kita lihat. Kalau diterjemahkan apa hadirin? Engkau adalah maula kami, Engkau adalah penolong kami. Iya. Maula itu dari al-wilayah wal muwalah. Artinya atau tafsirnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir sebagai contoh, anta waliyuna wa nasiruna, Engkau adalah wali kami. Kita sering dengar kata-kata wali. Apalagi yang mau nikah udah hafal kata-kata wali, atau yang baru nikah. Dan wali berarti udah di apa, familiar di tengah orang Indonesia. Nah, maula ini satu rumpun dengan wali secara makna. Dan ada apa namanya, ada kata yang sudah menjadi kata serapan, wilayah, ya kan? Wilayah bahasa Indonesia bukan? Wilayah, wilayah itu dari kata wali, atau mohon maaf, wilayah itu dasar kata wali. Satu ini. Jadi wali itu orang yang punya wilayah. Makanya ada seorang laki-laki mengatakan, saya ingin menikah dengan kamu, saya akan datang ke wali kamu, dan nanti walinya akan menikahkan. Siapa walinya? Orang yang punya wilayah terhadap wanita tersebut, gitu loh, yang punya wilayah terhadap wanita tersebut. Wilayah dalam tanda kutip ya, jadi yang punya kekuasaan, yang mengatur, dan yang terpenting itu tadi, yang memberikan pertolongan, mensupport, membackup, membantu wanita ini selama
selama dia hidup ini. Makanya walinya wanita itu siapa? Hadirin, ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya yang punya wilayah terhadap anak perempuannya. Kenapa ayahnya wali? Karena itu tadi, karena ayahnya yang selama ini mensupport secara hukum ya. Terlepas di lapangan banyak juga ayah yang nggak bertanggung jawab, tapi kan siapa sih kok kewajiban mensupport anak tuh siapa? Ayah. Membayarkan uang sekolah ayah, terus uang kuliah ayah lagi, yang ngebantu kalau ada apa-apa ayah, yang pasang badan kalau anak perempuannya ada apa-apa ayahnya lagi. Terus maka dinamakan wali gitu hadirin, karena yang nolong selama ini dalam kehidupan ini wanita, ini anak dari manusia adalah ayahnya. Gitu hadirin sekalian. Itu kenapa dinamakan wali. Karena yang punya wilayah itu ayah. Itu skop pernikahan atau rumah tangga. Nah, kalau kita bicara skop yang lebih luas, nah siapa yang punya wilayah terhadap kehidupan kita hadirin? Siapa yang menolong, siapa yang mensupport, siapa yang membantu, siapa yang memudahkan segala urusan-urusan kita? Allahu tabaraka wa ta'ala hadirin. Makanya Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 11. Surat Muhammad ayat 11. Dzalika bi anna Allaha maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sebuah ayat yang sangat dalam dan memperkuat apa yang sedang kita bahas hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maulanya orang-orang beriman. Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir nggak punya maula mereka, kata Allah. Allah hanya maula orang-orang yang beriman. Allah adalah maula orang-orang yang beriman. Nah ini Allah maula orang-orang yang beriman. Sesuaikan dengan Al-Baqarah terakhir, anta maulana, engkau wali kami. Dzalika bi anna Allah maula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maulanya orang-orang beriman. Wa annal kafirin la maula lahum. Wa annal kafirin la maula lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu nggak punya maula. Gitu hadirin. Jadi ini sebuah ayat yang memberikan kita harapan, kepercayaan, semangat, dan terus menjaga keimanan kita bahwa segala urusan kita itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Ketemu nggak Muhammad ayat 11? Ketemu ya? Ya. Maula, lihat maula sesuai dengan diksi dan redaksi di ayat Al-Baqarah ini. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah itu maulanya orang-orang beriman. Apa maksudnya? Yang menolong, yang melindungi. Itu. Dan bagi orang-orang kafir nggak ada pelindung. Gitu jemaah sekalian. Makanya kita jadi timbul semangat hadirin, apalagi di hari-hari ini, kalau kita yakin pada dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Tapi jika kita beriman, Allah yang akan menolong dan melindungi kita. Itu jelas kenapa ayah itu dinamakan walinya anak perempuannya, karena ayah melindungi anak perempuannya. Dia yang paling berhak menikahkan, wajarlah. Selama ini yang lindungi anak perempuannya dia, dan itu serah terima perlindungan dari wilayah dari ranah ayah ke suami. Berikutnya suami yang akan berada di saf terdepan untuk melindungi dan menolong wanita ini. Jadi hadirin Allah muliakan, wilayah pelindung. Hadirin, kita ini masuk wilayah orang tanpa izin tuh repot hadirin. Mau masuk wilayah wilayah lain harus pakai paspor, harus pakai surat izin, pakai visa, gitu. Tiba-tiba pesawat kita masuk wilayah negara lain, itu tinggal hitungan detik atau menit, tiba-tiba kita akan disapa dengan F-16 misalnya, gitu. Dan kalau kita kekeh, ya udah perbanyak aja baca la ilaha illallah hadirin, itu bisa ditembak. Atau kita berlayar gitu, tiba-tiba kita masuk, kapal kita, perahu kita masuk ke wilayah negara orang lain, itu langsung disamperin jamaah. Secara umum kan demikian. Nggak bisa kita main gampang aja masuk wilayah orang tanpa diawasi. Dan begitu bebas begitu nggak bisa. Nah begitu juga jemaah sekalian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bilang, Allah sudah berfirman, dzalika bi anna Allah maula. Dalam surat Muhammad tadi, maula alladzina amanu. Allah itu maulanya orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kita jadi orang beriman jadi pesimis begini? Karena bilang maula. Makanya orang-orang beriman bilang, anta maulana, engkau adalah maula kami. Kalau yang nggak beriman, pesimis, nyerah, down gitu ya,
Ya wajar, karena nggak punya pelindung. Itu tadi, wa anal kafirina la maula lahum, nggak punya pelindung. Tapi kalau orang-orang beriman ada. Loh, tapi kok ada orang beriman yang meninggal dunia, Ustaz? Loh, itu bukan karena Allah nggak lindungi, tapi karena memang sifat dunia itu fana. Sifat dunia itu fana. Ada awal, ada akhir. Tapi bagaimana Allah akan jaga prosesnya itu, hadirin? Allah akan lindungi prosesnya tersebut. Karena kunci keberhasilan dan kegagalan bukan hidup atau mati kan di dunia. Ya kalau itu mah seluruh nabi pada gagal, hadirin. Nabi SAW meninggal dunia, wafat. Tapi bagaimana proses kehidupan itu kan yang menjadi tolak ukur. Dan proses itu yang akan menghantarkan nanti ke azab kubur atau ke nikmat kubur. Lalu akan mengantar kembali ke surga atau ke neraka. Itu poinnya. Walaupun di samping itu kita tetap diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta keselamatan. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Ya Allah, ampuni aku dan selamatkan aku. Nabi melarang kita berharap bertemu dengan musuh. La tatamannaw liqa'al adu was'alullaha al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Mintalah keselamatan, mintalah keamanan. Tapi kalau Allah takdirkan ketemu, sabar gitu loh. Sabar. Sabarlah. Kita udah belajar juga tentang keutamaan umur yang panjang dan diisi dengan amal soleh. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah akan jadi pelindung dan penolong kita. Dan ini juga yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah walinya orang-orang beriman, wali, pelindung. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan, kebodohan dan kekufuran, kesyirikan, pada cahaya ilmu dan iman. Gitu hadir. Allah yang jadi pelindung. Lihat, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali orang-orang beriman. Pelindung. Yang melindungi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melindungi Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ketika kita membaca anta maulana, itu harus dengan keyakinan dan latih keyakinan kita. Memang bukan 1-2 kali kita bisa mencapai standar yang kita inginkan, tapi terus anta maulana, engkau itu pelindung kami, penolong kami. Makanya kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang anta maulana wa alaika tawakkalna, hanya kepada engkau kami bergantung. Ini tentang ketawakalan hadirin. Anta maulana itu kalimat simbol ketawakalan seorang hamba. Hanya kepada engkau kami bergantung, bertawakal. Wa antal musta'an, dan engkaulah
tempat kami meminta pertolongan. Jadi engkaulah zat di mana kami meminta pertolongan. Wa alaihi tuklan, dan kepada engkaulah kami bertumpu. Wala haula wala quwata lana illa bik, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan engkau ya Allah. Itu hadirin, itu maknanya anta maulana. Kalau kita benar-benar anta maulana, itu poinnya. Tanamkan keyakinan bahwa Allah yang melindungi. Pada saat kita keluar pakai masker, secanggih apapun masker kita, yang melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kasus sudah pakai masker kena, hadirin. Alhamdulillah afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala katsirin min khalqihi tafdila. Kita pakai disinfektan, yang melindungi kita Allah, itu ikhtiar, dan Allah yang memerintahkan kita ikhtiar seperti itu sesuai dengan arahan para pakar di bidangnya. Jadi bukan berarti kita nggak pakai ikhtiar juga, enggak. Itu dikritik para ulama sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Bukankah Nabi SAW berjuang dengan pakai baju perang, baju besi? Beliau berikhtiar juga, jamaah. Tapi hati beliau adalah hati yang paling yakin bahwa Allah pelindung beliau, Allah yang menolong. Hanya kepada Allah kita bergantung, kita minta pertolongan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan taufik dari Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada orang bisa berjalan tenang karena dia dilindungi oleh pemerintah di negara tersebut, dia enak dia. Padahal di negara aslinya dia dikejar-kejar misalnya, tapi di negara ini dia bisa santai jalan, makan, ketawa. Kenapa? Oh, pemerintah negara ini melindungi saya. Falillahil matsalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau seorang hamba benar-benar meyakini, makanya kan coba kita lihat tadi Muhammad tadi, surat Muhammad ayat 11 atau Al-Baqarah 257, kan maulal ladzina amanu, Allah itu pelindung bagi orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak kepada semua orang. Makanya wa annal kafirina la maula lahu, orang yang kufur, yang nggak beriman, nggak ada pelindung. Jadi ini hanya berlaku bagi yang yakin, yang percaya, yang beriman, hadirin. Kalau udah ragu-ragu itu bukan iman. Tapi kalau yakin, beriman, Allah yang melindungi. Lalu kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, berusaha menjalankan aturan Allah, perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka Allah akan berikan rasa aman pada diri kita. Allah akan berikan perlindungan. Perlindungan yang membuat kita akan merasa aman, merasa nyaman. Makanya masih ingat bagaimana perasaan Nabi SAW di Gua Thawr pada saat proses hijrah
ketika saat itu tim penyisir orang-orang musyrik Quraisy punya firasat, mereka atau Nabi SAW dan Abu Bakar ke Bukit Thaur lalu dicari di sana dan hampir ketemu. Kalau tunduk ke bawah ketemu, hadirin. Kalau nunduk ke bawah ketemu, nggak butuh effort, nunduk ketemu. Tapi Nabi SAW tenang. Bahkan Nabi berusaha menenangkan Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Dan Abu Bakar juga bukan galau terhadap diri beliau. Beliau khawatir Nabi SAW. Saking sayangnya sama Nabi SAW. Tenang. Allah lindungin sehingga seseorang punya rasa aman yang kuat. Dan Nabi SAW berikhtiar, makanya beliau bersembunyi di Gua Thawr. Bukan pas lagi naik beliau teriak dari atas, aneh di atas nih. Enggak gitu kan. Aneh di atas. Lalu Nabi kenapa kok teriak-teriak itu? Tenang, dilindungi. Enggak begitu kan. Beliau berikhtiar, beliau bersembunyi, tapi tetap tenang, hadirin. Itu kan, orang kan kalau lagi bersembunyi ketakutan biasanya. Nabi SAW tidak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita camkan. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah akan tolong, Allah akan lindungi, walaupun gak ada yang menolong kita dari manusia atau gak ada yang melindungi kita dari manusia. Masih ingat surat At-Taubah 40, hadirin? Masih ingat ayat tersebut? At-Taubah surat ke-9 ayat 40. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. Apa artinya, hadirin? Jika kalian tidak menolong beliau, jika kalian tidak ada yang menolong beliau, Rasulullah SAW, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolong beliau. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain, ketika orang-orang musyrik Mekah mengeluarkan beliau, mencari beliau, ingin menangkap beliau, ingin membunuh beliau. Sedangkan beliau hanya berdua aja sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua Thawr, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, maka Allah menurunkan ketenangannya, bukan keterangan, hadirin, ketenangan. Allah turunkan ketenangan.
Allah turunkan ketenangan. Kepada siapa? Ketenangan kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat tafsir yang lain, ada sebagian ulama tafsir mengatakan kepada Abu Bakar, karena yang khawatir waktu itu dan mengkhawatirkan Nabi SAW, bukan dirinya, itu Abu Bakar. Jadi Allah buat beliau berdua tenang dan membantu mereka dengan tentara yang gak kalian lihat. Itu hadirin. Jadi ini bukan sugesti, ini real. Anta maulana. Itu poin. Dan Nabi SAW kan 3 hari bersembunyi di Gua Thaur, dan suasana mencekam, nyawa yang jadi taruhan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Anta maulana, anta maulana. Seperti sekarang, memang isolasi nggak enak hadirin. Dan seringkali dengan kondisi hari ini kita dengar lingkungan kita, keluarga kita, itu membuat suasana nggak nyaman. Yakinlah bahwa Nabi SAW sudah ngalamin yang jauh lebih berat dari ini. Dan ini kunci dan resep beliau. Dan resep beliau bukan hanya milik beliau, beliau bagi-bagikan ke umat. Ini penting. Anta maulana, engkau adalah maula kami. Hanya buat orang-orang yang beriman. Dan dengan imannya itu mereka bertawakal kepada Allah, mereka bergantung kepada Allah, mereka minta tolong sama Allah, dan mereka yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa disampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.